Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Putriani, NPM C0C01946 akan menjelaskan tentang bab 8, isu-isu seputar konsolidasi. Sebelum itu, pada saat kita belajar chapter 3 dan 4, pada chapter 3 kita sudah masuk materinya. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi tidak pada nilai tercatat. Akuisisi sendiri adalah ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan akan mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain kalau sudah mengakuisisi saham perusahaan tersebut lebih dari 50%. Adapun akuisisi itu ada dua, yaitu ada akuisisi bertahap dan akuisisi secara sekaligus. Nah, sebelum itu kita akan mengingat kembali lagi ada yang namanya akuisisi sebagian dan ada akuisisi secara penuh. Seperti contoh, PT Aderisanti mengakuisisi atau membeli PT Sangkuriang sebesar 60%. Maka itu dikatakan akuisisi sebagian, karena dia tidak menguasai saham 100% di PT Sangkuriang. Dan 40%-nya itu disebut kepentingan non-pengendali, dengan PT Aderisanti sebagai induknya PT Sangkuriang. Nah, kepentingan non-pengendali ini merupakan bagian dari entitas PT Sangkuriang. Kenapa? Karena dia tidak mengakuisisi 100% PT Aderisanti. Kalau mengakuisisi PT Aderisanti mengakuisisi atau membeli PT Sangkuriang secara 100%, sehingga tidak ada namanya kepentingan non-pengendali. Nah, sekarang baru muncul akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi tidak pada nilai tercatat. Akuisisi pada nilai tercatat itu contohnya PTP mengakuisisi PTA 100%. Sebagai pengakuisisi, maka PTP akan memberikan imbalan yang dialihkan bisa berupa kas. Nah, imbalan ini yang diberikan tersebut sama dengan nilai entitas yang didapat. Baru itu yang namanya akuisisi pada nilai tercatat. Nah, jika akuisisi pada nilai tercatat, maka tidak ada yang namanya diferensial. Jika adanya diferensial, maka itu akuisisi tidak pada nilai tercatat. Alokasi dari diferensial ini adalah yang pertama yaitu goodwill, dan yang kedua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai buku. Itu yang harus kita ingat dalam chapter 4. Pada pertemuan bab-bab sebelumnya, selalu diasumsikan selama periode PTA mengakuisisi PTB, persentase kepemilikannya tidak berubah atau tetap. Misalnya pada bab sebelumnya PTA mengakuisisi PTB sebesar 75%, maka di bab sebelumnya kepemilikannya ini tetap, padahal kenyataannya PTA sangat mungkin menambah kepemilikan sahamnya pada PTB, tapi itu tidak dibahas pada bab sebelumnya. Baru akan dibahas pada bab ini, itu yang namanya perubahan akibat aktivitas pada entitas induk pada PT anak, dengan catatan tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT induk. Contoh, pada tahun 2015 PTA menambah 10% pada PTB, sehingga PTA memiliki 85% saham PTB. Pengendalian ini tidak hilang, tapi presentasi kepemilikannya bertambah atau bisa jadi juga berkurang. Misalnya PTB membeli saham sebesar 75%, kemudian ada transaksi kembali yang mengakibatkan kepemilikan PTA menjadi 60%, yaitu turun 15%. Itu tidak dibahas. Yang penting catatannya PTA tidak kehilangan pengendalian. Apa yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT induk atas saham PT anak? Nah, pada buku ini dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu perubahan kepemilikan saham PT induk pada PT anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Yang kedua, yaitu perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT induk terjadi bukan karena transaksi oleh PT induk, tetapi yang melakukan transaksi itu adalah entitas anak. Contohnya, PT Madani itu memiliki 60% saham pada PT Karunisa, berarti ada 40% saham PT Karunisa yang tidak dimiliki PT induk.
Ternyata 40% saham itu 30% dimiliki PT Sangkuriang dan 10%-nya dimiliki PT Aderisanti. Anggaplah jumlah saham biasa beredar dari PT Khairunisa itu 1 juta lembar dan PT Madani 600.000 lembar, PT Sangkuriang 300.000 lembar, dan PT Aderisanti 100.000 lembar. Terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk pada PT Khairunisa. Yang pertama, yaitu transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Nah, contohnya, PT Madani ini membeli 10% saham PT Khairunisa dari PT Sangkuriang. Itu yang namanya transaksi yang dilakukan oleh induk. Akibatnya dari PT Madani ini, maka sekarang jumlah kepemilikan PT Madani bertambah 10%. Dari 60% jadi 70%, sehingga PT Sangkuriang hanya memiliki 20%. Apa akibatnya dari transaksi ini? Nah, akibatnya itu adalah kepemilikan saham PT Induk itu bertambah dan kepentingan non-pengendali berkurang. Nah, perubahan ini bisa meningkat ataupun menurun, bukan gara-gara transaksi yang dilakukan oleh induk, tetapi dari transaksi yang dilakukan oleh PT Anak. Contohnya, PT Khairunisa melakukan pembelian saham yang beredar dari PT Sangkuriang. Jadi, PT Khairunisa itu membeli kembali atau menarik saham PT Sangkuriang sebesar 10%. Ada 100.000 saham Khairunisa tidak beredar. Nah, transaksi ini dilakukan oleh PT Khairunisa. Akibatnya, PT Sangkuriang ini hanya memiliki 100.000 lembar saham. PT Aderisanti tetap 100.000 saham dan PT Madani tetap 600.000 saham. Sehingga PT Khairunisa memiliki saham yang beredar sekarang hanya 900.000 lembar, tidak lagi 1 juta lembar. Karena 100.000 lembar saham tidak beredar. Jika dihitung presentasi saham yang dimiliki PT Madani lebih dari 60% lagi, karena pembagiannya bukan 1 juta lembar tetapi 900.000 lembar. Yang lain juga naik karena pembaginya itu 900.000 lembar, bukan lagi 1 juta lembar saham. Karena 100.000 lembarnya menjadi saham treasury atau treasury share dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang pertama, materi yang kita lihat yaitu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Contoh, yang pertama, perusahaan induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga, yaitu ketika PT Madani membeli tambahan saham dari PT Sangkuriang. Nah, sebelum masuk ke contoh, kita lihat menurut PSAK 65, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan perubahan kepemilikan sahamnya yang dimiliki entitas induk terhadap entitas anak berubah dengan catatan tidak menjadikan pengendalian yang dimilikinya hilang. Nah, maka secara PSA ke-65 itu adalah transaksi ekuitas. Maksud transaksi ekuitas ini adalah jika jadi selisih nanti itu tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tetapi ia mempengaruhi ekuitasnya PT Induk. Contoh, PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 60% yang diperoleh pada 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk 420 juta proporsi nilai aset bersih PT Anak. Pada tanggal 30 Desember PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 30%. Sehingga ia harus membayar kepada pihak ketiga sebesar 250 juta. Lalu PT Anak melaporkan laba dan mengumpulkan dividen selama tahun 2015 sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari pembelian PT Induk ini sudah jelas, yaitu meningkatnya kepemilikan PT Induk tersebut lebih dari 60% menjadi 90%. Konsekuensi lainnya yaitu kepentingan non-pengendali yang tadinya 40% sekarang menurun menjadi 10% saja.
Langkah selanjutnya yaitu jika PT Induk menggunakan metode ekuitas, maka dia harus memperhitungkan beberapa nilai perubahan pada investasinya dan harus membandingkan dengan berapa imbalan yang dia keluarkan. Nah, imbalan yang dibayarkan atas 30% tersebut akan dibandingkan dengan penambahan nilai investasinya, tapi sebelum itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menghitung nilai aset bersih atau nilai ekuitas pada PT Anak. Lalu kita akan menghitung berapa perbandingan penambahan nilai tercatat investasi dengan imbalan yang dibayarkan atas 30% kepemilikan tersebut, sehingga akan menghasilkan selisih negatif berupa 34 juta. Selisih ini tidak boleh diakui sebagai kerugian. Karena kenapa? Karena ini transaksi ekuitas. Maka selisih ini akan dicatat oleh PT Induk dengan mengurangi ekuitasnya PT Induk. Dalam PSAK 65 tidak disebutkan pakai akun apa dalam jurnal tersebut, tetapi kita menggunakan akun tambahan modal di setor. Karena tambah modal di setor ini merupakan bagian dari ekuitas dengan saldo normal debit. Nah, selanjutnya itu membuat jurnal eliminasi. Tapi sebelum itu kita harus melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Eliminasi yang basic itu biasanya adalah menghapus ekuitasnya PT Anak. Jadi untuk membuat jurnal eliminasi, kita akan menghapus akun ekuitas dari PT Anak, yaitu saham biasa, saldo laba sebesar nilai awal dari ekuitas yang dimiliki oleh entitas anak. Kemudian yang harus kita eliminasi adalah di bagian laba atas PT Anak yang dimiliki oleh PT Induk. Kemudian kita juga menghapus bagian laba non pengendali. Lalu kita mengeliminasi dividen yang diumumkan pada kredit, karena saldo normal dividen itu merupakan debit. Nah, lalu kita akan mengeliminasi investasi pada PT Anak. Nah, yang terakhir ini jangan pernah kita menyebut kepentingan non pengendali tersebut dieliminasi atau dihapuskan. Khusus untuk kepentingan non pengendali ini pada jurnal eliminasi bukan untuk dieliminasi atau dihapuskan, melainkan dimunculkan. Kita lanjut, yaitu kasus di mana entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Ini sama yang melakukan transaksi entitas induk yang mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Nah, contoh dengan PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 80%, lalu PT Induk menjual sebagian kepemilikannya atas saham PT Anak kepada pihak ketiga dengan menerima imbalan berupa kas sebesar 160 juta. Akibat penjualan ini, kepemilikan PT Induk menjadi turun sebesar 60%. Nah, konsekuensi lain dari dampak pembelian oleh PT Induk ini adalah meningkatnya kepemilikan non pengendali menjadi 40%. Jurnal yang dibuat PT Induk saat penjualan adalah kas yang bertambah sebesar 160 juta, lalu investasi pada PT Anak yang berkurang sebesar 144 juta, dan ia mencatat ekuitas tambahan modal di setor sebesar 16 juta. Sama seperti tadi, sebelum membuat jurnal eliminasi harus melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Nah, di jurnal eliminasinya masih sama dengan yang penjelasan tadi. Kemudian perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Kalau tadi perubahan kepemilikan akibat aktivitas entitas induk. Nah, entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk, maka pasti kepemilikan saham PT Induk bertambah. Nah, contohnya PT Induk membeli 350 lembar dari 500 lembar saham yang beredar dari PT Anak pada 2 Januari. PT Induk ini membayar 490 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT-nya Anak. Pada tanggal 30 Desember, PT Anak menerbitkan tambahan 100.000 lembar saham kepada PT Induk seharga 1.200 per lembar.
Nah, sehingga mengakibatkan presentasi kepemilikan saham pada PT Induk ini meningkat. Dampak dari penerbitan tersebut meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 75%. Penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak. Karena kenapa? Karena PT Anak ini menerbitkan tambahan saham sebesar 100.000 lembar dan otomatis tambahan saham tersebut menambah jumlah lembar saham yang beredar. Nah, dan itu akan menambah ekuitas PT Anak. Selanjutnya perhitungan nilai tercatat investasi sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu saham biasa, tambahan modal disetor, saldo laba sebelum dan setelah akuisisi. Dengan begitu kepemilikan saham induk akan meningkat menjadi 75%. Selisih yang disesuaikan dengan menambah nilai tercatat investasi dan selisih antara nilai tersebut dengan jumlah yang dibayarkan tidak boleh disebut sebagai keuntungan pada laba rugi atau kerugian karena merupakan transaksi ekuitas. Lalu melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Masih sama seperti yang tadi. Mungkin ini saja yang dibahas pada video kali ini. Saya akan melanjutkan penjelasannya pada video part 2. Saya Winda Putriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.